Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Uci Lusiati yang akan menyampaikan pembelajaran IPA ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dari tumbuhan anak-anak. Nah, gerak tumbuhan ini akan kita pelajari dalam waktu beberapa menit ke depan. Saya berharap anak-anak bisa memperhatikan yang akan Bu Uci tampilkan. Untuk sebelumnya anak-anak meyakini bahwa tumbuhan itu bergerak ya. Ya, yang bergerak apakah hanya manusia atau hewan saja? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya. Nah, masih ingat ya ciri-ciri dari makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berarti tumbuhan juga bergerak. Nah, tumbuhan bergeraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Ya. Nah, anak-anak, ini dia kita akan belajar tentang gerak tumbuhan terlebih dahulu. Nah, gerak tumbuhan ada dua, yaitu yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar dan rangsang dari dalam. Ya, kalau rangsang dari dalam berarti dipengaruhi oleh dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sedangkan kalau rangsang dari luar, yaitu dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di luar tumbuhan. Nah, gerak dari dalam, gerak tumbuhan yang dipengaruhi rangsang dari dalam tumbuhan ada dua macam, yaitu gerak nutasi dan gerak higroskopis. Nah, gerak nutasi ini contohnya gerak dari hidrilla, ya, yang dipengaruhi oleh aliran sitoplasma dari tanaman air tersebut. Sedangkan kalau higroskopis ini pecahnya kulit dari tanaman polong-polongan ya yang sudah mengering karena kadar airnya sudah berkurang. Ya. Sedangkan kalau gerak yang dipengaruhi rangsang dari luar sering dikatakan sebagai gerak esionom atau etionom. Kalau rangsangnya dari dalam adalah gerak endonom tadi ya, ada dua macam gerak endonom. Nah, gerak esionom ini gerak dari tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak dari tumbuhan yang dipengaruhi rangsang dari luar, tadi kita lihat ada tiga macam. Ada tropisme, taksis, dan nasti. Kita akan belajar terlebih dahulu mengenai tropisme. Tropisme ini gerak dari bagian, salah satu bagian dari tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Ya, ini tropisme. Jadi kita lihat. Nah, ini contohnya daun dari sebuah pohon ini arah tumbuhnya ke arah cahaya. Berarti bagian dari tumbuhan tersebut dipengaruhi oleh geraknya dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Ya. Ini contoh dari tropisme. Jadi geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang. Ya. Bagian dari tumbuhan yang bergerak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Karena cahaya itu sering disebut foto, maka jenis ini disebut adalah fototropisme. Oke. Nah, contoh lagi bunga matahari. Kita lihat, bunga matahari itu akan mekar ke arah datangnya matahari. Berarti gerakan dari mekarnya bunga ini dipengaruhi arah datangnya matahari. Ya, arah datangnya matahari berarti dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Berarti ini juga tropisme juga dipengaruhi oleh cahaya, yaitu foto. Berarti fototropisme. Contoh lagi ini kita lihat. Gerakan akar, tumbuhnya akar yang ke arah bawah dipengaruhi oleh pusat bumi atau geosentris atau geotropisme. Ini disebutnya tropisme, geotropisme. Nah, contoh seperti ini ke arah pusat bumi berarti geotropisme. Nah, ini contoh sirih merah yang akarnya melilit batang. Ya, pertumbuhan akar, gerak dari akar ini dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Ya. Oh, ini sulur markisa, bukan sirih merah ya, tapi sulur markisa. Ini termasuk tropisme juga. Namanya adalah tigmotropisme. Nah, ini juga salah satu tigmotropisme yang pertumbuhannya di mana akarnya akan melilit batang. Ada lagi yang dipengaruhi oleh kadar air. Air itu hidro. Ya, maka dinamakan hidrotropisme. Nah, kalau dipengaruhi bahan kimia, misalkan pupuk, sabun, berarti dikatakan zat kimia, kemo. Maka disebutnya dengan kemotropisme. Oke. Selanjutnya adalah gerak yang dinamakan taksis.
taksis ini gerak tumbuhan yang bergeraknya bukan hanya salah satu bagian tumbuhan, tapi seluruh bagian tumbuhan itu bergerak, melakukan move. Ya, kita lihat ini sebuah euglena, gerakan euglena yang bergerak seluruhnya ke arah cahaya, matahari misalkan. Nah ini bergerak semuanya, itu taksis. Bukan kepalanya saja atau ekornya, tidak. Tapi seluruh bagian dari tumbuhan tadi bergerak, itu dinamakan taksis. Karena ini dipengaruhi oleh cahaya, maka dinamakan fototaksis. Ya. Nah ini contohnya spermatozoid pada Archegonium lumut, pada tumbuhan paku-pakuan ini, yang tertarik oleh zat gula. Zat gula itu adalah kimia ya. Maka ini boleh kita katakan dengan kemotaksis, berupa zat kimia, kemotaksis. Tapi yang bergerak kan spermatozoid, nggak mungkin kepalanya saja atau ekornya saja. Tapi seluruh bagian dari spermatozoid tadi bergerak, sehingga termasuk dalam taksis. Ya, karena rangsangnya berupa kimia bisa dikatakan dengan kemotaksis. Nah, anak-anak, berikutnya kita masuk pada yang gerak nasti. Nasti ini gerak dari tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ya. Contohnya Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 sore. Pada saat pukul 4 sore, bunga tersebut ini akan mekar. Ya, mekar. Mekarnya terserah ke kanan ke kiri. Jadi tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Pokoknya jam 4 dia mekar. Ya, karena rangsangnya berupa cahaya, ya, maka dinamakan dengan fotonasti. Contoh lagi bunga tulip. Bunga tulip ini akan mekar pada suhu tertentu. Jadi tidak dipengaruhi atau menghadap kanan atau kiri, tidak dipengaruhi datangnya rangsang, tapi dia juga dipengaruhi rangsang tapi tidak dipengaruhi arah datangnya ya. Maka disebut karena dipengaruhi oleh suhu, maka dinamakan dengan termo. Suhu itu termo. Termonasti. Ya. Berikutnya daun lamtoro. Lamtoro itu kalau mulai gelap dia akan daunnya menutup. Nah, mulai gelap ya. Nah, ini dia menutup ke arah mana aja, pokoknya dia menutup. Ya, jadi tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Dinamakan adalah niktinasti. Nah, yang sering kalian kenal yaitu putri malu atau Mimosa pudica ini. Ya, ini kalau kita sentuh dia nutup. Terserah kita nyentuhnya dari kanan, dari kiri, dari atas atau bawah, dia tetap menutup. Ya. Jadi tidak dipengaruhi ada datangnya rangsang. Ini termasuk dalam nasti. Nah, untuk putri malu ini dinamakan dengan seismonasti. Oke. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam dari gerak tumbuhan ya yang sudah kita pelajari. Oke. Nanti kita akan juga mempelajari gerak dari hewan. Kita akan mempelajari gerak hewan. Nah, kita akan kembali mengingat gerak dari hewan ini akan kita pelajari pada bab berikut. Ya, anak-anak, setelah mempelajari tentang gerak tumbuhan, untuk menguji pemahaman kalian, silakan mencoba mengerjakan kuis yang Bu Uci siapkan berikut. Ya, tulis dahulu jawaban di buku tugas kalian. Setelah itu pindahkan ke dalam LJK yang Bu Uci siapkan, LJK secara online. Selamat mengerjakan kuis anak-anak.